Assalamualaikum, mari kita lanjutkan untuk belajar IPA. Kali ini kita masuk ke bagian yang kedua, masih tentang perkembangbiakan pada Angiospermae. Kalau kemarin kita belajar perkembangbiakan vegetatif, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan secara generatif. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, menjelaskan proses penyerbukan, mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan, menjelaskan proses pembuahan, dan menjelaskan proses penyebaran biji. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu reproduksi yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan biji. Nah, perhatikan bahwa bunga itu merupakan organ reproduksi tumbuhan berbiji tertutup. Strukturnya coba diperhatikan, ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 6. Apa itu bagian-bagian ini dan fungsinya? Yang pertama, ini adalah tangkai bunga sebagai penghubung bunga dengan batang atau ranting. Yang nomor 2, bagian ini di sini dasar bunga, yaitu tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga. Kemudian yang di atasnya ini adalah kelopak bunga, melindungi bunga saat kuncup. Dan berikutnya yang ini, bagian ini adalah mahkota bunga yang fungsinya menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Bagian berikutnya yang ini adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan. Kemudian yang ini, bagian ini adalah putih sebagai alat kelamin betina. Struktur alami pada bunga ini ada putih dan juga benang sari. Yang pertama di bagian putih, di sini ada bakal buah dan juga bakal biji di bagian bawah. Oke. Lalu yang kedua nih, benang sari. Ini ada kepala sari, serbuk sari, dan juga tangkai sari. Jadi putih sebagai kelamin betina dan benang sari sebagai kelamin jantan. Klasifikasi bunga, jadi bunga itu bisa dibedakan, ada bunga lengkap di mana memiliki semua perhiasan bunga, ada kelopak bunga dan mahkota bunga, dan juga terdapat alat kelamin bunga yaitu benang sari dan putih. Contoh bunganya adalah ada bunga sepatu, bunga mawar, dan bunga tulip. Kemudian yang kedua ada bunga tidak lengkap, di mana bunga ini tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian dari bunga lengkap. Contohnya bunga sungsang, bunga anggrek, bunga betina dan jantan jagung. Berdasarkan alat kelamin bunga, maka dibedakan ada bunga sempurna, di mana bunga ini memiliki kedua alat kelamin, yaitu benang sari dan putih. Kemudian bunga tidak sempurna ini memiliki hanya salah satu alat kelamin saja, bisa benang sari saja atau putih saja. Contohnya bunga betina dan juga bunga jantan pada jagung. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan alat kelamin bunga, maka tumbuhan bisa dibedakan menjadi tumbuhan berumah satu dan tumbuhan berumah dua, di mana kalau tumbuhan berumah satu ini memiliki bunga jantan dan bunga betinanya itu pada satu individu tumbuhan, contohnya jagung.
Kemudian yang kedua, tumbuhan berumah dua ini hanya memiliki bunga jantan atau betina saja pada satu individu. Contohnya adalah salak. Kemudian ada juga tumbuhan poligamus, memiliki bunga jantan dan betina dan juga bunga banci pada satu individu tumbuhan. Contohnya adalah pepaya. Penyerbukan pada bunga, proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Penyerbukan berdasarkan perantara atau vektor penyerbukan maka dibedakan jadi dua. Yang pertama, perantara biotik atau makhluk hidup. Yang pertama adalah zoidiogami, yaitu proses penyerbukan yang diperantarai oleh hewan. Yang dibedakan menjadi ada entomogami, yaitu oleh serangga, ornitogami, perantaranya adalah burung, chiropterogami, perantaranya adalah kelelawar, dan malakogami, perantaranya adalah siput. Bunga yang penyerbukannya diperantarai oleh hewan memiliki ciri-ciri. Satu, ini mahkota bunganya itu berwarna-warni atau menarik perhatian. Kemudian baunya wangi, putih terlindungi, dan kepala sarinya berlendir. Nah, jadi ada antropogami, ini dimana proses penyerbukannya ini diperantarai oleh manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan tumbuhan berumah dua atau dioecious. Contohnya di sini adalah tanaman salak. Kemudian penyerbukan yang perantaranya adalah abiotik. A berarti tidak hidup. Biasanya ada angin misalnya. Yang pertama contohnya anemogami, penyerbukan yang diperantarai oleh angin. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, cirinya adalah serbuk sarinya banyak, lembut dan ringan. Kepala putih yang berbentuk bulu atau seperti benang. Bunga tidak memiliki perhiasan bunga. Bunga tidak memiliki nektar. Contohnya adalah bunga jagung. Yang kedua, yang perantaranya adalah air atau disebut hidrogami. Nah, hidrogami ini terjadi pada tumbuhan air tawar maupun air laut. Contohnya adalah hidrilla. Nah, berdasarkan asal dari serbuk sari maka penyerbukan dibedakan menjadi 4. Perhatikan cara penyerbukannya di sini. Jadi ini pindah ya, dari sini hanya di satu bunga. Di bunga yang lain masih satu pohon. Yang ketiga di bunga yang lain tapi berbeda pohon. Kemudian yang ini di bunga yang berbeda jenisnya. Coba perhatikan nomor 1. Nomor 1 ini namanya penyerbukan sendiri, disebut juga autogami. Jadi menempelnya serbuk sari pada kepala putih ini pada bunga itu sendiri. Kalau yang gambar 2 ini namanya penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu menempelnya serbuk sari dari bunga yang satu ke kepala putih bunga yang lain yang masih terdapat di satu tanaman. Kemudian yang gambar ketiga ini penyerbukan silang atau alogami. Jadi menempelnya serbuk sari suatu bunga pada kepala putih bunga dari tanaman lain yang sejenis. Jadi ini sudah berbeda tanaman, tapi bunganya ini masih sejenis. Jadi dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Kemudian yang gambar 4 ini penyerbukan bastar, di mana menempelnya serbuk sari ke suatu bunga pada kepala putih bunga yang memiliki varietas yang berbeda tetapi masih
sejenis. Itu ya. Nah, kemudian kita selanjutnya setelah terjadi penyerbukan biasanya akan mengalami pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi dibedakan menjadi pembuahan ganda dan pembuahan tunggal. Perbedaannya adalah pada pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Prosesnya adalah ovum bertemu dengan inti sperma 1 maka akan menghasilkan zigot. Kemudian inti kandung lembaga gabung dengan inti sperma 2 maka akan diperoleh cadangan makanan. Pada pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Prosesnya adalah ovum bertemu dengan sperma akan menghasilkan zigot. Nah, jika proses pembuahan berhasil, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Biji yang berada di dalam buah bisa tumbuh menjadi individu baru. Yang berikutnya adalah penyebaran biji. Nah, ini bertujuan agar biji itu dapat tumbuh jauh dari induknya sehingga dapat meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta meminimalisir kompetisi dengan induk atau tanaman sejenis. Berdasarkan antaranya atau vektor penyebaran biji dibedakan menjadi yang pertama anemokori. Biji yang penyebarannya diperantai oleh angin memiliki ciri kecil, ringan, bersayap, berbulu atau berambut. Contohnya misalnya bunga dandelion. Nah, kemudian yang kedua hidrokori, itu air. Jadi proses penyebaran biji dengan perantara air. Biji yang penyebarannya diperantai oleh air memiliki ciri tumbuh di sekitar perairan, memiliki lapisan luar tahan air, dan struktur kulitnya berserat. Contohnya biji kelapa, biji teratai, dan juga bakau. Yang ketiga zookori. Zoo itu hewan, kori pemencaran. Jadi proses penyebaran biji dengan perantara hewan. Contohnya burung, kelelawar, itu ya. Jadi berdasarkan hewan perantaranya, zookori dapat dibedakan menjadi ada mammokori, ini perantara penyebaran bijinya adalah mamalia. Kemudian ada ornithokori, perantara penyebaran bijinya adalah burung. Entomokori, penyebaran bijinya perantaranya adalah serangga. Dan juga kriptokori, ini kelelawar. Biji yang penyebarannya diperantarai oleh hewan memiliki ciri buahnya berwarna menarik, rasanya manis, dan bijinya keras. Yang keempat ada antropokori. Antro itu manusia, jadi proses penyebaran biji dengan perantara manusia. Proses penyebaran oleh manusia bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.